Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Dewan Juri serta hadirin sekalian, saya Muhammad Abi Praya Prabowo, pembicara pertama dari tim oposisi, mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan pandangan terkait mosi ini. Saya di sini akan menyampaikan argumen untuk menolak mosi ini. Saya tidak setuju dengan mosi Dewan ini akan mendekriminalisasikan kejahatan tanpa korban, karena mau bagaimanapun victimless crime masih termasuk kejahatan kriminal, karena walaupun kedua pihak menyetujui perbuatan tersebut dan tidak memberikan dampak secara langsung dengan orang lain, victimless crime tetap membawa dampak buruk bagi masyarakat secara luas. Mosi ini hanya berfokus pada dampak buruk hukuman bagi pelaku victimless crime. Padahal di satu sisi, hukuman tersebut bisa memberi efek jera pada pelaku dan juga menyebabkan masyarakat takut jika melakukan perbuatan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan mengapa diperlukan hukuman bagi para pelaku victimless crime. Sebelum itu, izinkan saya menjabarkan definisi victimless crime terlebih dahulu. Victimless crime adalah tindakan ilegal yang melibatkan pelaku yang saling menyetujui atau terjadi hanya antara pelaku itu sendiri, tanpa adanya korban yang secara langsung dirugikan atau menderita. Berdasarkan definisi tersebut, kita tahu bahwa victimless crime merupakan tindakan kriminal yang pelakunya tetap disebut pelaku, bukan korban, karena keduanya melakukan perbuatan tersebut secara sadar dan atas kemauan sendiri. Contohnya adalah perjudian, prostitusi, dan penggunaan narkoba. Meskipun ada klaim bahwa hukuman hanya akan memperburuk kehidupan pelaku victimless crime, padahal hukuman ini bermaksud agar orang memilih jalan lain untuk kelangsungan hidupnya, bukan melakukan tindakan ilegal seperti itu. Hilangkannya hukuman juga membuat masyarakat menganggap kejahatan itu boleh dilakukan atau dilegalkan, sehingga banyak masyarakat yang akan ikut melakukan perbuatan tersebut. Mengapa kita harus tetap menghukum para pelaku victimless crime? Karena yang pertama, hukum sebagai pencegah dampak sosial secara tidak langsung. Kejahatan tanpa korban seperti penggunaan narkoba, perjudian ilegal, atau pelacuran seringkali dianggap tidak merugikan pihak lain secara langsung. Namun, pandangan ini mengabaikan dampak tidak langsung yang signifikan terhadap masyarakat. Penggunaan narkoba misalnya, tidak hanya mempengaruhi individu pengguna, tapi juga memicu efek domino yang merusak struktur sosial. Menurut laporan Badan Narkotika Nasional Indonesia tahun 2023, sekitar 70% pengguna narkoba terlibat dalam tindakan kriminal seperti pencurian, perampokan, atau kekerasan untuk mendanai kecanduan mereka. Selain itu, penelitian dari Kementerian Sosial menunjukkan bahwa keluarga pengguna narkoba sering mengalami disintegrasi, dengan 45% anak dari keluarga tersebut mengalami penelantaran atau putus sekolah. Dekriminalisasi akan menghilangkan efek jera hukum yang saat ini berfungsi sebagai penghalang bagi individu untuk terlibat dalam perilaku berisiko tinggi ini. Sebagai contoh, mari kita lihat kasus perjudian ilegal. Meskipun pelaku perjudian mungkin menganggap tindakan mereka sebagai pilihan pribadi, dampaknya meluas ke ranah sosial ekonomi. Penelitian dari Universitas Indonesia tahun 2022 menunjukkan bahwa perjudian ilegal berkontribusi pada peningkatan utang rumah tangga. Sekitar 60% pelaku perjudian di perkotaan mengalami kebangkrutan pribadi yang membebani sistem kesejahteraan sosial. Jika kejahatan ini didekriminalisasi, prevalensi perjudian akan meningkat, memperburuk kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi lokal. Hukum pidana yang ada bukanlah tidak profesional, tetapi dirancang untuk mengantisipasi dan mencegah kerusakan sosial yang lebih luas. Argumen dari tim pemerintah bahwa hukum tidak mempertimbangkan tingkat kerusakan adalah keliru, karena hukum justru dirancang untuk mencegah kerusakan sekunder yang tidak terlihat secara langsung. Yang kedua, hukum sebagai penjaga nilai moral. Hukum yang mengatur kejahatan tanpa korban memiliki peran krusial dalam mempertahankan nilai-nilai moral dan budaya yang menjadi barakat kohesi sosial. Dalam konteks Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan nilai-nilai keagamaan mayoritas, kejahatan seperti pelacuran, perjudian, atau konsumsi alkohol ilegal dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip moral yang dijunjung tinggi. Dekriminalisasi kejahatan ini berisiko menormalkan perilaku yang dianggap merusak, sehingga melemahkan identitas budaya dan moral masyarakat. Sebagai contoh, pelacuran, meskipun dianggap sebagai transaksi konsensual oleh tim pemerintah, seringkali terkait dengan eksploitasi dan perdagangan manusia. Laporan dari UN Women tahun 2021 menunjukkan bahwa negara-negara yang mendekriminalisasi pelacuran seperti Belanda mengalami peningkatan sekitar 20% dalam kasus perdagangan manusia, karena legalisasi menciptakan pasar yang lebih mudah dieksploitasi oleh sindikat kriminal. Yang ketiga, hukuman sebagai sarana rehabilitasi dan perlindungan individu. Tim pemerintah mengklaim bahwa hukuman untuk kejahatan tanpa korban hanya akan mengucilkan pelaku dan tidak menyelesaikan akar masalah. Namun, pandangan ini
mengabaikan fakta bahwa sistem hukum pidana di Indonesia, khususnya untuk kejahatan tanpa korban, seringkali dirancang untuk rehabilitasi, bukan sekedar pengucilan. Ambil contoh pengguna narkoba. Berdasarkan UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, pelaku pengguna yang bukan pengedar dapat diarahkan ke program rehabilitasi wajib, bukan penjara. Data dari Kementerian Kesehatan tahun 2024 menunjukkan bahwa 60% pengguna narkoba yang telah menjalani rehabilitasi di fasilitas pemerintah berhasil mengulangi ketergantungan mereka, dan 40% di antara mereka dapat produktif lagi di masyarakat. Program ini mencakup konseling psikologis, terapi medis, dan pelatihan keterampilan yang semuanya bertujuan untuk mengintegrasikan kembali pelaku dalam masyarakat. Sebaliknya, dekriminalisasi akan menghilangkan akses pelaku ke program rehabilitasi yang didanai negara, meninggalkan mereka tanpa dukungan untuk mengatasi masalah seperti kecanduan. Misalnya di negara-negara yang mendekriminalisasi penggunaan narkoba tanpa menyediakan infrastruktur rehabilitasi yang memadai seperti Portugal, tingkat overdosis tetap tinggi di kalangan pengguna berat karena kurangnya intervensi hukum yang terstruktur. Hukuman dalam bentuk denda atau rehabilitasi bukanlah alat untuk mengucilkan, melainkan mekanisme untuk melindungi pelaku dari kerusakan lebih lanjut dan membantu mereka kembali ke jalur yang produktif. Argumen dari tim pemerintah bahwa hukum menghancurkan masyarakat melalui sanksi adalah keliru, karena sanksi justru memberikan peluang untuk perbaikan diri dan mencegah pelaku jatuh lebih dalam ke pelaku destruktif. Saya dari tim oposisi dalam debat ini menyimpulkan bahwa mendekriminalisasi kejahatan tanpa korban akan menciptakan lebih banyak masalah daripada solusi. Hukum yang ada saat ini berfungsi sebagai pencegah dampak sosial secara tidak langsung seperti kejahatan sekunder dan disintegrasi keluarga, sekaligus menjaga nilai-nilai moral yang menjadi perekat kohesi sosial. Berdasarkan seluruh argumen yang telah saya sampaikan, saya dari tim oposisi sekali lagi menegaskan bahwa mosi ini tidak layak untuk diterima. Saya percaya bahwa argumen yang telah disampaikan tadi lebih logis, didukung fakta, dan relevan dengan situasi yang ada. Oleh karena itu, saya berharap Dewan Juri dapat mempertimbangkan dengan seksama argumen yang saya sampaikan dalam menolak mosi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.